Gua-gua yang ada di Kabupaten Lebak bertepatan di Kecamatan Bayah. Di sini ada, kalau nggak salah ada 5 gua. Nah, gua yang pertama kita ke Gua Langit. Gua Langit. Kita akan coba masuk ke dalam. Ada yang negatif dan alhamdulillah kita selesai. Jadi di sini nggak ada yang negatif kalau menurut saya. Kita tidak boleh masuk ke dalam karena berbahaya. Mungkin kita akan melanjutkan ke gua yang lainnya. Sahabat Kampang, nah kita berada di gua kedua. Tempatnya agak lumayan jauh ya dari gua pertama ke gua kedua. Dan ke gua ketiga pun sampai ke gua kelima jaraknya agak jauh. Lumayan jauh. Kita akan masuk ke gua kedua. Ya. Sahabat Kampang, karena kita berada di gua ketiga. Gua Candi. Gua Candi. Cuman di sana akan nanjak. Nanjak kalau Kita gua. nggak tahu kedalamannya seperti apa. Yuk kita empat ya. Empat. Waduh, harus jaga blocking nih. Tapi Kaparin, gimana ini? Good looking ini mah. Waduh, ini mah good looking. Kita nggak good looking. Nah, ini lumayan dalam. Yuk teman-teman, kita sahabat teman channel kita masih di Gua Kanekes. Makan ya guys. Sahabat teman channel, nah kita berada di 25. Datang di Gua Harta Karun, Harta Fakta Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Bang. Di sini kita akan eksplor ke gua-gua yang ada di Kabupaten Lebak, bertepatan di Kecamatan Bayah. Di sini ada, kalau nggak salah ada 5 gua. Nah, gua yang pertama kita ke Gua Langit. Gua Langit. Kita akan coba masuk ke dalam. Mudah-mudahan di dalam ada penampakan ataupun ada aksi ataupun ada apa ya Reaksi. menarik. Hey. Udah yuk kita masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli wilayah, assalamualaikum ya ahli gua, assalamualaikum ya apa ini? Ulah ini ya, ulah Yuk kaget. kita masuk. Ya teman-teman, ini sangat berbahaya, ini sangat curam. Ya. Kalau Oh. Ini bisa jatuh, ini bisa menimpa kita ini. Mudah-mudahan yang di dalam mengizini kita ya. Amin. Yuk kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Nah, kalau di gua ini kayak gini keadaannya. Sangat berbahaya, makanya kalau ke gua harus izin dulu ke ahli tempat, izin dulu ke yang ada di sekitar, karena kan sangat curam, berbahaya. Bikin lancar ke dalam. Nah, teman-teman, jadi kalau di gua itu banyak resapan air ya. Dikarenakan endapan dari atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktu di rumah di sini ada kayak sejenis sajian karena apa namanya menghargai yang ada di sini. Jadi di setiap tempat itu memiliki eksistensinya masing-masing. Seperti banyak kayak apa namanya ya, penguasa wilayah. Nah, kita harus menghargai sesama makhluk yang di sini. Ya. Kayaknya di depan kalau nggak salah. Nah, teman-teman, lihat. Ada suara ini. Suaranya pindah-pindah ya, di sini ke sini. Nah. Ini pindah suaranya. Nanti mana lainnya? Saya nggak lalai. Oh iya benar, di atas. Ini walet. Walet apa lalai sih?
burung walet. Suara lalai. Tah? Jadi kita ke dalam. Nah, teman. Sahabat Kampang Channel. Kayaknya kita nggak boleh lebih dalam ke sana ya. Iya. Itu pang Karena sangat berbahaya. itu bisa asup Banyak- kalinya. Iya, Jelema mah. banyak ini jembatan longsor. Nah, di sini tempat-tempat kalau kita saling menghargai di sini. Kita menyediakan lupa, wangi-wangian sejenisnya kayak buhur. Sini tempatnya. Jadi biar apa? Biar pengunjungnya di sini aman, terjaga aman. Hmm. Karena kan kalau kita tidak menghargai, tempat di sini pun tidak akan menghargai kita. Jadi sama seperti manusia. Kalau kita menghargai sesama, insya Allah kita pun akan dihargai. Gitu. Jadi maksud dan tujuannya itu kita pakai bakar-bakaran kayak gini. Jadi Oh, supaya kayak bakarannya? kita aman. Oh, itu bakarannya? Iya, ini bakar-bakaran kayak lupa, kayak buhur di sini tempatnya. Nah, dan itu pun ada makhluk. Jadi kita disambut baik. Ya. Jadi kita disambut baik sama yang di sini dan tidak ada yang negatif, dan alhamdulillah kita disambut baik. Jadi di sini tidak ada yang negatif kalau menurut saya. Tapi kita tidak boleh masuk ke dalam karena berbahaya. Mungkin kita akan melanjutkan ke gua yang lainnya. Karena kan gua ini cuma segini doang. Udah. Nah, Bisa. kita coba. Hayang video langsung. Assalamualaikum. Di sini ada kayak seorang raja berdiri di sini. Kerajaan. Jadi setiap gua mempunyai kerajaan, jadi kayak kerajaan-kerajaan. Di sini ada satu kerajaan ini, tinggi besar, yang dirasakan ya. Mungkin kita akan lanjut ke gua yang lain. Sahabat Kampang, nah kita berada di gua kedua. Tempatnya agak lumayan jauh ya dari gua pertama ke gua kedua, dan ke gua ketiga pun sampai ke gua kelima jaraknya agak jauh, lumayan jauh. Nah, kita akan memasuki ke gua kedua. Karena kita akan melihat kedalamannya. Jalannya pun cukup curam. Assalamualaikum ya ahli wilayah. Wilayah. Izin ada silaturahmi. Satu tadinya. Bisa tak dia? Oh, nggak ada jalan. Oh, jalannya Ada sih, ada cuman kecil. sulit. Ada kecil untuk jalan. Oke, kita lanjut ke gua ketiga dulu. Sahabat Kampang Channel, nah kita berada di gua ketiga, gua Seribu Candi. Gue sebutan nih. Cuman di sini agak menanjak. Nanjak Kita kalbur. nggak tahu kedalamannya seperti apa. Yuk kita masuk ke lebih dalam. Kita di sini hanya ekspor, jadi kita hanya bersilaturahmi kepada penunggu gua. Kita hanya mencari informasi kalau sudah bisa diajak komunikasi ya. Bisa. Hah? Sahabat Kampang Channel. Jadi kita masuk lagi ke dalam bawah. Yuk kita masuk yuk. Udah. Hati-hati, agak licin jalannya. Hup. Bisa ke dia. Yuk, bisa. Licinnya. Agak licin ya. Ada licin. Mungkin di sini aja ya. Nanti di bawah. Salat. Nah, sahabat Kampang Channel, kita tidak bisa menurunnya karena licin, takut
soledad ataupun takut jatuh. Jadi kita di sini aja, kita ajak komunikasi ataupun kita ajak berdialog. Mudah-mudahan dia bisa diajak berkomunikasi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi yang dimaksud Seribu Candi ini batu-batuan ini. Seperti candi. Iya, candi. Ini kedalamannya sangat cukup dalam. Tapi karena keadaannya licin ya. Betul. Hah? Betul. Benar kelima. Wah? Seriusan? Oh, iya kelima. Lur. Itu handap cai kabeh. Oh, ini ya, di atas. Mungkin kalau Gelap malam banget ya. kita tidak bisa turun ya. Ini gelap banget guys, lihat guys. Tuh. Allah aja. Soalnya ini kenapa kita nggak bisa turun? Karena kan Batu doang handapnya. batu dan jaluran licin. Padahal kita dekat, cuman licin. Tuh. Banyak air berjatuhan tuh. Tahunya kita jatuh dan kita membahayakan diri sendiri. Kita berkomunikasi aja ya. Ya, betul sama kayak yang di Gua langir. Gua Langit. Ada satu raja dan beliau mengatakan, maaf ini mah. Jadi Presiden Soekarno pernah singgah ke daerah sini dan ada pernah main ataupun pernah bersinggah di sini, pernah bisa diistilahkan mencari ketenangan. Pernahnya? Soekarno pernah ke daerah Bayah? Iya. Insinyur presiden pertama pernah ke daerah sini. Nah, kita cari tahu lagi ya. Bismillah. Ada sosok ular, ada sosok ular, cuma tidak mengganggu dikarenakan dia bawahannya sang raja tersebut. Makanya udah jangan mau tahu banyak tentang di sini, cukup itu saja. Jadi kita tidak bisa mencari informasi, mengulik informasi lebih banyak, lebih dalam, dikarenakan ada batasannya. Oh, langsung berkeringat karena hal yang kayak gini itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi mengeluarkan ekstra tenaga, pikiran, dan ketenangan hati. Udah yuk, kita lanjut ke gua yang sana. Kita berada di gua yang ke-4 ya? 4. Iya, 4. Gua Kanekes. Minimal good looking. Waduh, saya jangan good looking nih. Tapi Kak Farid, gimana ini? Good looking ini mah. Waduh, minimal good looking. Kita nggak good looking. Nah, ini lumayan dalam. Yuk teman-teman, kita sahabat Kampung Channel, kita masuki gua Kanekes. Makanya guys. Nama guanya seperti nama Baduy. Kanekes. Baduy Kanekes. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama apa namanya? Pucuk Umun. Sepertinya ada sangkut pautnya. Pas kabar teh ilut ya? Enggak ikut. Soalnya lagi ke Cirebon, ke Kuningan. Kuningan ya. Ya. Wah. Nih, sahabat Kampung Channel. Sama seperti di Gua Langit. Bebatuan yang runtuh tertahan terdetik oleh dua tebing. Kita akan uluk salam dulu, kalau bahasa Sundanya uluk salam, atau bahasa Indonesianya itu permisi. Assalamualaikum ya. Yuk.
sahabat Kampang kita masuk. Ini lumayan luasnya. Nah ini mah luas. Ke dalamnya kecil. Ke dalamnya kecil. Tidak tahu nih ke dalamnya kali cukup besar atau enggak. Besar. Cuma harus merangkak ke dalamnya. HCM. Gede. Jurnal kan susah. Karena kan ini malam ya kebintil ya kepada aja. Mau berang-berang mah? Kalau siang-siang kita mungkin bisa masuk. Ini dalam loh. Dalam. Kesorot nggak sama kamera? Sorot tuh. Sorot ya dalam ya. Kalau dalamnya mah cukup gede, cukup luas. Cuman berhubung jalannya kecil, takutnya kan ini malam. Ntar kita ada izin nggak nih dari dalam? Assalamualaikum. Aduh, Kudu merangkak tapi letih kita sempit. ada penghuni penjaga dia mengizinkan, cuma tergantung kameramen gimana. Masuk Sempit. apa enggak? Sempit ya. Gendut tau. Oh iya, soalnya di tengah sininya nih agak sulit, mungkin harus merangkak. Apalagi bawa kamera teh ya. Iya susah. Nah mungkin di lain waktu aja ya kita berkomunikasi di sini aja ya. Di Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam tidak bisa mengasih informasi lebih lanjut. Tidak bisa mengasih informasi lebih lanjut, tidak bisa ngasih penjelasan dikarenakan ada tata krama katanya. Ada aturan. Memang benar, setiap tempat, setiap wilayah mempunyai aturan tersendiri dan mempunyai batasan-batasan yang kita tahu, terkecuali sama kuncian-kunciannya. Mungkin dia yang di sini, beliau-beliau yang di sini bisa mengatakan lebih jelas dan lebih detail kalau ke kunciannya. Karena kan kita di sini pendatang, walaupun kita dekat ya dengan tempat ini, tapi kita pendatang karena kita bukan asli wilayah sininya. Kalau kita ingin mengorek informasi mungkin harus ke kunciannya, tapi kuncinya tidak ketemu. Jadi kita hanya mencari informasi melalui sosok-sosok yang ada di sini, dan beliau mengatakan kami tidak bisa mengasih informasi lebih dalam, tidak bisa mengasih informasi karena kan di sini ada batasan-batasan, dan sosok yang di sini siluman ular yang saya lihat, tapi nggak tahu karena penglihatan manusia itu kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sedikit berbeda. Seperti ular, kalau menurut saya ini seperti ular bermahkota, tapi dia tidak mengganggu. Penggauannya cukup gede, cukup besar, tinggi besar. Mungkin ratu siluman ular mungkin. Makanya dia tidak bisa mengatakan lebih detail, tidak bisa mengatakan apapun. Mohon maaf jika penglihatan saya salah, karena saya di sini masih belajar. Tapi yang saya rasakan dan saya amati, di sini memang siluman ular, gitu ya. Tapi beliau ini tidak mengganggu. Yang mengganggu itu yang di perbatasan laut sama pantai, gitu. Karena perbatasan itu setiap wilayah itu berbeda-beda wilayah. Kalau daerah pantai itu ada lagi penunggunya, pantai ada lagi, laut ada lagi, gitu. Mungkin hanya itu aja ya. Kita akan melanjutkan ke gua harta karun. Kita pengen tahu ada apa sih di gua harta karun tersebut. Nah, yuk ikuti Kampang Channel. Kita akan menuju ke gua harta karun. Nah,
sahabat yang pancenal, nah kita berada di gua kelima, di gua selamat datang di gua harta karun, harta tahta cerita. Maksudnya ini filosofinya itu harta. Di sini ada harta dan tahta. Kalau kita punya harta, pasti kita punya tahta. Tahta itu seperti jabatan. Kalau kita sudah mempunyai ini, pasti kita mempunyai cerita. Ceritanya apa? Ceritanya mungkin kita dari susah sampai ke mempunyai harta tersebut. Tapi yang dimaksudkan sini itu filosofinya kita jangan jangan terlalu percaya dengan harta karun gaib, karena itu sangat 0%, sangat 5% lah, mustahil didapatkan, sangat susah, taruhannya pun nyawa. Kita hanya mengeksplor saja, hanya bermain-main silaturahmi. Sahabat Tentang Channel, waktu pertama kali paham sini tuh ini sangat kecil, ini lubang sangat kecil dan sangat sempit. Sekarang kan diperbaiki sama masyarakat, di sini di Kobok biar apa? Biar para wisatawan bisa memasuki gua harta karun ini. Yuk sahabat Tampang Channel, kita masuk. Hati-hati ke Paris. Assalamualaikum ya ahli wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bersilaturahmi. Nah, di sini sudah tercium bau kayak bau wangian. Jadi kita di sini saling menghargai, saling menghormati. Kecium nggak sama Kak Farid? Wangi-wangian. Wangi apa ini? Ini wangi-wangian dupa. Oh, dupa. Iya. Oh, gede amat ya, Gede ya di sini ya. Dalamnya gede ya. Oh iya betul, Kak Farid. Di sini ada. Oh, gede amat ya. Wangi-wangian. Oh, ada sumber air juga. Sumber air. Ada sumber air di sini. Sebenarnya emang angin letik. Iya. Ya kirain harta karun kecil. Di dalam itu kelihatannya kecil, guys. Ternyata gede banget ini. Nggak bisa ke atas karena curang. Ya. Jadi di sini ada kita. Kak Farid mau ini enggak? Mau minum air ini? Enggak. Jernih amat ya. Iya. Saya mau izin dulu ya. Nah, ya sahabat Tampang. Di sini ada berupa sajen. Ini untuk apa? Untuk menghargai yang di sini. Sebenarnya kita pun harus menghargai. Cuman karena kita nggak bawa apa-apa, kita tidak bisa memberikan apapun. Kita tidak bisa ngasih apapun ke yang ada di sini. Mohon maaf ya yang penghuni gua harta karun. Kita mau turun dulu. Masya Allah. Jernihnya. Kuasa Allah dalam gua itu pasti air jernih-jernih. Karena apa? Karena endapan dari atas. Masya Allah kuasa Allah. Ntar kita taruh ini dulu sama dulu ya. Dudukin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masya Allah, airnya pun sangat segar. Kalau tidak percaya, datang ke sini, ntar kapal bisa antar ke tempat ini. Airnya sangat segar, sangat jernih. Coba dekat ke video, ke Farid. Siap. Oh, benar. Masya Allah, sangat segar anak. Wah, jadi betah mainin air ini.
Mudah-mudahan dari tempat ini rezeki Kang Paang Amin. seperti yang ada di sini yang disebutkan gua harta karun, seperti harta karun yang tidak bisa habis-habis. Mudah-mudahan rezeki kita banyak aritnya. Amin. Segar. Kayak amal sebagiannya. Kayak yang di video lah. Masya Allah. Sahabat Kang Channel, kita sudah minum air di sini ya. Segar sekali airnya, sangat jernih, sangat segar. Jadi kita tuh nggak menyangka dalam itu seperti ini, besar seperti ini. Karena dulu kita nggak bisa masuk karena Kecil. mulut buahnya itu sangat kecil. Kecil mulut Iya, buahnya gede. mulut buahnya kecil, tapi Ternyata setelah masyarakat jualannya gede. Setelah masyarakat membesarkan mulut gua dan alhamdulillah Bisa masuk. ternyata kita bisa masuk dan tempatnya itu besar. Jadi awalnya kecil nggak bisa masuknya. Iya, awalnya kecil. Ini seperti ada jalan seperti apa ini? Kita lihat ke sini nih. Lihat sini. Masya Allah. Nggak ada lagi jalan. Air kan ya? Nggak ada. Oh, dia mentok. Terbentuknya gua karena apa sih? Terbentuknya gua itu karena mungkin yang nggak tahu ya, mungkin itu lautnya ke Yang lebih paham ke tentang gua. Oh, Mungkin kita akan sedikit menjelaskan yang ada di sini dan ini doang iya. Rempah tuh. kita akan Rempah. sedikit menjelaskan di sini Pak Fris. Enggak. Oh ya. Nah, ini, sedikit berinteraksi dulu ya, seperti yang bersama yang di sini dan kenapa disebut gua harta karun. Iya. Allah. Alhamdulillah kita dikasih sedikit informasi, katanya di sini itu penimbunan harta karun Belanda. Waktu zaman kerajaan kita kan mempunyai banyak emas, itu direbut sama bangsa Belanda. Nah, sama bangsa Indonesia itu disembunyikan di sini, itu sama kerajaan-kerajaan yang terdekat, terus masyarakat ataupun orang-orang kaya yang terdekat di sini dimasukkan ke gua sini dan tertimbun di sini, tetapi tidak bisa diambil dikarenakan diselimuti oleh benteng gaib gitu, dan di sini tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Walaupun ada yang berusaha mencoba menarik ataupun ingin mengambilnya, itu tidak akan bisa diambil dan tidak bisa ditarik, dan resikonya nyawa. Ini kita akan bertarung dengan yang ada di sekitar sini. Jadi untuk semua warga masyarakat, teman-teman Kang Paang Channel, jangan percaya sama harta-harta karun, penarikan uang gaib, terus harta karun gaib, terus apalagi kayak duplikat surat-surat yang hanya bisa diambil. Nah, itu jangan percaya dikarenakan itu hanya pembodohan dan itu hanya dilakukan dan dijalankan oleh oknum-oknum untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Jadi kita itu hanya dibodohi. Nah, untuk sahabat Kang Paang Channel, Kang Paang di sini untuk memberitahu ke sahabat Kang Paang, kita jangan percaya hal-hal yang tersebut karena kita akan ditipu olehnya. Di sini memang ada banyak harta karun, cuman nggak bisa diambil terkecuali ada rezekinya, seperti itu. Ada rezekinya dan memang milik dia, milik leluhur dia, bisa diambil, tapi tidak bisa diambil semuanya. Itu. Dan harta karun ini itu akan timbul sendirinya di waktunya. Kapan waktunya itu? Waktunya itu pas dunia sedang guncang. Maksud sedang guncang itu
semua manusia tidak mementingkan harta, ibadah dan ibadah gitu. Dan harta karun akan bertimbulan, semuanya bertimbulan yang ada di seluruh Indonesia. Harta karun Soekarno, harta karun ini, harta karun itu akan bermunculan. Jadi kita jangan mencoba mencari yang gaib-gaib, harta karun gaib-gaib, karena itu sangat mustahil. Nah, mungkin hanya itu aja dari Kang Paang Channel, dari saya Kang Paang. Nah, sana dalam sahabat Kang Paang Channel, terima kasih sudah mengikuti Kang Paang Channel. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pemahaman, ilmu, wawasan untuk pembelajaran kita sehari-hari dan pembelajaran kita untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Dukung terus channel Kang Paang Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.